Hi, Netizen, see you again in Abhinek channel. Netizen, today I discuss about the comparisons between the present simple and the present continuous. Netizen, this lesson is very good for you junior and senior high school students. So when you have an exam, you can answer it very well. Netizen, so as I said, giving doesn't mean losing, but giving means getting more. So just give me a subscribe and thank you very much, netizen. Jadi netizen, warganet di rumah yang berbahagia, kali ini saya akan mengajarkan tentang perbandingan ya antara present simple dan present continuous. Jadi perbandingannya ya supaya lebih mantap lagi, sebab anak-anak sekalian kadang-kadang memang dalam perbandingan present simple dengan present continuous kadang-kadang membingungkan ya. Nah, tapi anak-anak sekalian, Bapak akan coba memberikan pengertian sejelas-jelasnya ya, biar benar-benar anak-anak mengerti ya. Jadi pelan-pelan saja pengertiannya ya. Jadi Bapak ulangi sekali lagi bahwa present simple itu tempo hari Bapak sudah jelaskan ya. Present simple itu bisa dipergunakan untuk menyatakan sesuatu yang tetap sama ya, yang tetap sama, artinya tetap sama dalam periode yang lama ya, dalam waktu yang lama, tetap sama dan bersifat permanen. Bersifat permanen, misalnya I work at sport shop ya, seperti Bapak tulis I work at sport shop ya, kita sudah kita kerja lama di sana terus, tidak ada berubah, tidak sementara, tidak bersifat sementara ya. Nah itu nanti lebih jelas Bapak akan jelaskan lagi. Jadi bahwa the present simple itu juga bisa digunakan untuk ya, jadi present simple ini bisa dipergunakan untuk misalnya Bapak tempo hari sudah terangkan dan kasih soal-soal ya, menyatakan pemikiran, jadi thought ya, thought, dan juga untuk menyatakan feeling ya, perasaan, dan juga untuk membuat repeated action, jadi kalimat yang diulang-ulang ya, jadi aksi yang diulang-ulang. Nah, kemudian sifatnya permanen dan juga bisa digunakan untuk future ya, jadi bisa untuk future. Jadi mungkin sekalian Bapak tidak bahas lagi itu, sebab di keterangan sebelumnya sudah jelas ya. Bapak hanya mengingatkan aja lagi. Jadi itu bisa untuk future juga. Future itu Bapak kasih bocoran sedikit, itu berdasarkan bersifat timetable atau jadwal. Nah, ada lagi satu, kalau diikuti kata always ya, the present simple itu dia itu bersifat every time atau sekali-sekali saja, atau setiap kali saja, setiap waktu ya, setiap kali saja atau sekali-sekali saja. Nah, nanti ada perbandingannya. Jadi, kalau present continuous itu terlalu sering kalau digunakan untuk future. Nah, sedangkan present continuous anak-anak sekalian, Bapak diulang lagi sedikit ya, hanya pengertiannya, tapi sebelumnya sudah Bapak bahas secara detail itu, anak-anak. Bapak tinggal dengan contoh-contohnya ya, nanti lihat lagi videonya yang itu. Bapak sekarang hanya mengingatkan saja, kalau present continuous itu untuk menyatakan bahwa kita itu berada di pertengahan aksi, kita berada di pertengahan aksi yang bersifat sementara ya, bersifat sementara itu ya. Jadi contoh-contohnya Bapak sudah kasih anak-anak sekalian, misalnya I'm working at sport shop for 6 weeks ya, jadi saya sedang bekerja di sport shop ini selama 6 minggu, habis 6 minggu tidak lagi kerja ya. Nah, itu nanti kita bahas dalam perbandingan lagi. Nah, kemudian anak-anak sekali, present continuous itu bisa digunakan untuk sesuatu ya, yang berada di pertengahan, tetapi sebenarnya atau sesungguhnya belum kita melakukan pekerjaan itu
Ya, misalnya I go to office first, ya seperti Bapak ini itu, I'm working for a new project. Nah, masih ingat ya? Nah, nanti itu buka lagi videonya, anak-anak sekalian. Jadi menyatakan bahwa kita berada di tengah-tengah, tetapi di pertengahan ya, tapi sesungguhnya belum kita melakukan pekerjaan itu. Ada juga, jadi untuk menyatakan sesuatu yang sedang berubah ya, setelah beberapa waktu lamanya. Jadi sesuatu yang berubah, misalnya number of cars, ya number of cars is increasing, sedang meningkat. Pada saat berbicara, jumlah kendaraan belum meningkat. Nah itu ya. Jadi Bapak ingatkan sekali, kalau memakai always, anak-anak sekalian, always ya, ini present continuous ini dia bersifat terlalu sering, too often. Misalnya, I'm always inviting friends here. Terlalu sering ya. Kemarin sudah ngajak, 2 hari yang lalu sudah ngajak, itu artinya. Jadi, sudah terlalu sering. Ya. Nah, sedangkan nanti perbandingannya dengan present simple, dia bersifat sekali-sekali saja. Nah, nanti dalam pengkajian kalimat, anak-anak sekalian, itu yang penting ya. Jadi, dibandingkan itu, apa ini sudah tetap, apa ini masih berada di pertengahan dan bersifat sementara, itu pengkajiannya. Nanti seandainya Bapak kasih soal nanti ya setelah menjelaskan ini. Oke, jadi anak-anak sekalian, the present continuous juga dipakai untuk future, tapi bersifat arrangement atau bersifat sudah dia atur atau sudah direncanakan. Nah, ininya kan sudah tahu ya, I am playing with Mira, itu misalnya. I am playing with Metu tomorrow. I am playing tennis with Metu tomorrow, itu misalnya. Ya, jadi sudah diatur, saya akan bermain tenis, itu yang akan datang. Dengan sudah diatur, sudah direncanakan. Nah, itu kira-kira sudah mantap anak-anak sekalian. Sekarang coba lihat perbandingannya, kita fokus perbandingannya. Nah, Bapak tidak terangkan lagi yang simple present thought itu. Kita sekarang fokus tentang perbandingan antara present simple ya, present simple dengan present continuous ya. Nah, present simple ini anak-anak saya, present simple ya. Jadi untuk menyatakan sesuatu yang tetap sama dan sifatnya permanen ya, sifatnya permanen. Nah, sedangkan the present continuous untuk menyatakan sesuatu yang berada di pertengahan aksi, kita itu berada di pertengahan aksi ya, yang bersifat sementara. Nah, kalau kita bersifat tetap sama, present simple ini bersifat permanen, misalnya I work at sport shop, itu sederhana kalimatnya ya. I work at sport shop. I work at sport shop berarti dia tidak pindah-pindah kerja, tetap dia kerja di sana, bersifat tetap. Nah, sedangkan bandingkan ini yang pertengahan aksi ya, tapi bersifat sementara. I'm working, saya sedang bekerja, dia pertengahan aksi ya, di sport shop for 6 weeks. Jadi dia hanya bersifat sementara ya. Saya sedang bekerja di toko olahraga ini selama 6 minggu. Jadi selama 6 minggu aja kerja. Selebih dari 6 minggu mungkin sudah di tempat lain. Nah, sifatnya ini itu bersifat sementara. Makanya anak-anak sekalian, dalam pengkajian nanti, ini apakah kalimat ini cocok untuk tetap sama? Ya. Kalau tetap sama, pakai present simple. Kalau sifatnya permanen, pakai present simple. Kalau ini masih pertengahan dan sifatnya sementara, pakai present continuous. Nah, itu. Misalnya anak-anak saya, lagi satu ya, supaya ini contoh. Present simple, tetap sama. The sun rises in the east. The sun rises in the east. Jadi kalau the sun itu, matahari terbit dari timur. Matahari terbit di timur. Jadi tidak ada matahari itu terbit di barat. Kalau the sun set in the west itu bagus ya. Jadi memang bagus. Nah, ini kalimat the sun rises in the east ini, matahari terbit dari timur ini bersifat tetap sama dan permanen ya. Dia setiap terbit pasti dari timur, nggak ada lagi dari mana itu. Jadi bersifatnya tetap. Nah, coba bandingkan dengan
pertengahan aksi yang bersifat sementara, present continuous. The sun is shining very hot. The sun is shining very hot. Jadi matahari sedang bersinar sangat panas ya. Dia sifatnya memang sedang pertengahan ya, aksi dan bersifat sementara. Nah, sekalian ya, bersifat sementara. Kalau malam hari enggak lagi bersinar mataharinya. Jadi the sun is shining very hot itu sifatnya sementara. Meskipun siang hari kalau ada awan tidak bersinar. Itu artinya the sun is shining very hot. Jadi sudah ini sudah jelas sekali bahwa the sun is shining very hot itu bersifat sementara pada malam hari tidak bersinar. Jadi sifatnya sementara, berada di pertengahan aksi. Cocok ya. Anak-anak biar tidak bingung ini, coba ganti kalimatnya ya. Kalimat Bapak ganti langsung di sini ya, tidak shining. Misalnya coba seperti ini. Nah, the sun shine ya. Ini misalnya ya. Ini pakai present simple misalnya. The sun shines. Shines. The sun shines very hot. Nah sekalian. Wih, kalau matahari bersinar bersifat tetap nih, sangat panas. Malam hari juga bersinar, tidak sementara, sifatnya tetap nih, bersifat permanen. Nah ini kan present simple ya, science. Apa jadinya dunia ini bisa meleleh ini anak-anak sekalian? Ya, itu yang makanya bisa meleleh dunia di kiamat ya dunia ini. Kalau matahari itu terus-terusan bersinar bersifat tetap. Maka dari itu, the sun is shining, verb yang science ini itu cocoknya bersinar itu cocoknya untuk present continuous. Jadi kalau the sun untuk present simple verbnya ini science ya tidak cocok sebab bersifat permanen. Nanti dunianya meleleh ya. Jadi yang kalau menemukan the sun ini otomatis Anda kalau ngomong ya the sun pakai saja sudah present present continuous. Jadi bersifat sementara dia. Ya, jadi is shining. Nah sekalian. Ya, jadi tetap ini is shining ya, very hot. Jadi anak-anak sekalian, coba Bapak ini ya, ini dijadikan misalnya present continuous. Rise-nya ini dijadikan present continuous ya. Misalnya ya tulis dulu. The sun is rising. In the east. Nah sekalian ya. Kalau ini misalnya the sun is rising in the east, berarti the sun ini sedang terbit, memang bisa sedang terbit di timur, tapi sifatnya ini sementara saja di timur, bisa saja nanti besok di barat. Itu tidak mungkin. Jadi yang cocok verb rise ini adalah kalau the sun ini dia terbitnya di timur, yang cocok untuk verb rise ini adalah present simple, itu maksudnya. Jadi ini bisa sementara saja di timur, besok bisa di barat bisa. Sedangkan matahari itu memang sudah baku, sudah terbitnya di timur, tidak bisa di barat. Nanti dia mengubah kodrat itu namanya ya. Jadi makanya anak-anak sekalian, jadi di sini ya, di sini untuk ini yang tepat seperti tadi. Ini anak-anak. The sun rises in the east, itu maksudnya dia sudah bersifat permanen. Present simple, kalau present continuous bersifat sementara saja ini. Ya, the sun is shining very hot. Mungkin beberapa siang hari ini ya beberapa jam mungkin sangatlah panas, tapi malam hari sudah
Itu artinya sementara. Ya, sama dengan I'm waiting for you 10 minutes. Nggak mungkin terus-terusan menunggu. Ya, itu modelnya. Kalau I wait you, kalau itu terus-terusan menunggu berarti itu tetap ya, bersifat tetap. Jadi pengertian yang lain anak-anak, I think it's very clear. You can understand me. You can exact my lesson, right? Okay. So, lesson kembali ke pengertian yang lain. Ya. Ini seperti Bapak sudah terangkan. Kalau diikuti kata always, present simple itu berarti every time atau setiap waktu atau sekali-sekali saja. Ya, setiap waktu. Ya, every time nih. Jadi sekali-sekali saja. Contohnya, I always make silly mistakes in exam. Jadi sifatnya sekali-sekali saja ya. Saya selalu membuat silly mistake dalam ujian, baru dia membuat mistake. Misalnya, I always invite friend at Christmas, itu misalnya ya. Jadi pada hari Natal baru dia mengajak teman. I always invite friends at Christmas. Saya selalu mengajak teman pada hari raya Natal, itu misalnya ya. Jadi I always invite. Jadi pakai present simple yang maknanya adalah sekali. Sedangkan anak-anak sekalian, ini sudah jelas ya, I always mistake. Jadi sekali-sekali saja dalam ujian saja dia membuat menyalahkan silly, itu pakai present simple. Sedangkan the present continuous, anak-anak, kalau diikuti always artinya terlalu sering, too often, terlalu sering ya. Jadi terlalu sering. Jadi always ini terlalu sering. Anak-anak sekalian, contohnya I am always making silly mistake. Saya selalu membuat silly mistake. Tadi sudah membuat kesalahan, misalnya sekarang lagi besok lagi membuat kesalahan, itu maksudnya. Jadi terlalu sering pakai. Kalau terlalu sering ada kata always ya, ada kata always yang mengikuti, pakai saja present continuous ya. I am always making silly mistake ya. Misalnya yang lain, I am always inviting friends here. Jadi selalu dia mengajak teman ke sini gitu ya. Kalau di sini ya seperti Bapak tadi ini kan, I always invite friends ya. Misalnya on Christmas ya, atau at Christmas ya. Jadi hanya hari Natal saja dia baru mengajak teman. Kalau ini I always inviting friends here, hampir setiap hari, boleh hampir setiap waktu gitu ya. Terlalu sering dia, kemarin udah ngajak, sekarang lagi ngajak gitu ya. Jadi itu pengertiannya anak-anak saya ya. Present simple dan present continuous juga bisa digunakan untuk future ya. Future ini untuk present simple artinya timetable atau jadwal ya. The new term starts next week ya. Contohnya, jadi tema yang baru ini atau judul yang baru ini mulai minggu depan. Jadi bersifat jadwal nih, bersifat jadwal ya. Kalau present continuous digunakan untuk future, bersifat arrangement, sudah dia atur atau sudah direncanakan ya. Contohnya, I am playing badminton atau I am playing tennis with Mira tomorrow, sudah direncanakan besok saya akan bermain. Sebab future ini kan akan datang kan. I am playing badminton with Mira tomorrow, sudah direncanakan untuk bermain dengan Mira besok. Jadi itu anak-anak sekalian pengertiannya tentang perbandingan. Nanti Bapak lain waktu Bapak kasih soal tentang perbandingan present continuous and present simple ya. Jadi just always stay tuned in my channel, Anderson. I make your English very excellent. Okay, see you later.